Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sayangi anak Anda. Firman Tuhan terambil dari Titus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4 dan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Apa yang Ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Pernahkah kita mendengar seorang ibu yang tega membunuh bayinya? Tentu perbuatan yang kejam seperti ini bukanlah hal yang baru lagi bagi kita, sebab sering muncul dalam pemberitaan media dan ada saja para wanita yang tega membunuh dan membuang darah dagingnya. Pada tanggal 14 Mei 2016, seorang ibu tega melempar bayinya yang baru berusia 1 bulan dari atap pusat pembelanjaan Bekasi Junction, dan bayinya bernama Anindita pun tewas seketika. Peristiwa lain terjadi pada tanggal 20 Juni 2016. Seorang ibu membuang bayinya di gerobak sampah di kawasan Cipayung, Depok. Setelah ibu itu bisa melakukan proses persalinan sendiri tanpa bantuan orang lain di rumahnya, ia lantas membekap mulut dan hidung bayi itu hingga tewas. Mayat bayi itu ditaruh dalam kantong plastik dan disimpan di mesin cuci. Beberapa jam kemudian ia membuangnya ke gerobak sampah tak jauh dari rumahnya. Alasan pelaku tega membunuh anaknya dijelaskan oleh AKBP Hari Kurniawan, Kapolresta Depok. Pelaku nekat membunuh korban karena takut diceraikan suaminya. Jadi suaminya ini meminta agar tidak lagi punya anak karena sudah kesulitan ekonomi untuk mengurus 4 anak. Tidak kalah sadisnya, seorang wanita bernama Andrea Gubner berusia 45 tahun asal Wollerfils, Bavaria, Jerman, tega membunuh 4 anaknya yang masih bayi. Ia pun dihukum 15 tahun penjara atas perbuatannya itu. Setiap kali melahirkan bayi yang keluar dari rahimnya itu langsung dibunuh. Ada yang disumpal handuk, ada pula yang dicekik, dan kekejian Gubner terbongkar karena kecurigaan para tetangganya. Mereka curiga karena beberapa kali Gubner terlihat hamil, tetapi tidak pernah terlihat bayinya. Dalam kesaksiannya, Gubner mengaku tidak ingat dirinya telah membunuh beberapa bayinya, yang pasti pembunuhan berlangsung pada tahun 2003 hingga tahun 2013. Mengapa kebiadaban seperti ini terus berlangsung? Tentu ada banyak alasan mengapa mereka berani melakukan perbuatan kejam seperti ini. Di antaranya karena himpitan ekonomi, ada juga karena depresi, frustasi, atau karena stres. Tetapi apapun alasannya, tetaplah tidak dibenarkan secara hukum maupun Alkitab. Situasi dan kondisi dapat mengubah pribadi dan karakter seseorang, seperti halnya hilangnya kasih seorang ibu terhadap anaknya. Namun, sebagai orang percaya, apapun situasinya, janganlah sampai kehilangan kasih terhadap anak-anak kita. Berikanlah perhatian kasih sayang dan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita. Terutama, ajarlah mereka agar hidup takut akan Tuhan. Kesulitan ekonomi dan berbagai penderitaan bukanlah alasan untuk kita mengabaikan anak-anak kita, sebab Tuhanlah yang akan memberkati kita apabila kita selalu berharap kepadanya.
Anak adalah pemberian Tuhan, karena itu sayangilah mereka dan berjuanglah untuk mendidik mereka dengan kasih sayang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku memohon Engkau memberikan hikmat dan kemampuan agar aku dapat menyayangi dan mendidik anak-anakku dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.